Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali memiliki kemampuan daya ingat yang kuat serta bijak dalam memberi solusi dan nasihat, baik melalui lisan maupun melalui karya kitab beliau. Karena hal itu, Imam Al-Ghazali diberi gelar dengan Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali memiliki banyak kitab karangan, dan karya kitab karangan Imam Al-Ghazali yang paling terkenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang tasawuf. Nama lengkap daripada Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Diceritakan bahwa setelah Imam Al-Ghazali meninggal, ada salah seorang ulama bermimpi melihat Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga dengan penuh bergembira. Melihat hal tersebut, ulama tersebut penasaran tentang amalan apa yang diperbuat Imam Al-Ghazali ketika masih hidup, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Imam Ghazali masuk ke dalam surga dengan mudah. Dikarenakan rasa penasaran yang tak terbendung, lantas ulama tersebut bertanya kepada Imam Ghazali dalam mimpinya tersebut. Ulama bertanya, "Wahai Imam Al-Ghazali, amalan apakah yang membuat engkau masuk ke dalam surga dengan mudah? Apakah karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Bukan." Ulama bertanya lagi, "Apakah karena karangan kitabmu yang sangat banyak?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Bukan." Ulama tersebut bertanya lagi, "Apakah karena ibadahmu yang sangat khusyuk?" "Bukan," jawab Imam Al-Ghazali. Ulama tersebut semakin penasaran dengan amalan apa yang diperbuat Imam Ghazali, karena semua ibadah dan ketaatan beliau tidak ada yang menjadi penyebab beliau masuk ke dalam surga. Lantas amalan apakah yang beliau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah beliau masuk surga? Karena rasa penasaran yang semakin tinggi, akhirnya ulama tersebut bertanya lagi kepada Imam Ghazali. Ulama bertanya, "Lalu apakah yang menyebabkan engkau masuk surga? Apakah ada amalan yang engkau rahasiakan dari kami?" Imam Ghazali menjawab, "Aku tidak memiliki amalan yang besar. Aku masuk surga karena berbelas kasih kepada seekor lalat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berbelas kasih terhadapku dan mengizinkanku masuk ke dalam surga." Lalu Imam Ghazali menceritakan kejadiannya. "Suatu hari, ketika aku mengarang sebuah kitab, ada lalat yang hinggap di penaku. Karena melihat ada lalat yang hinggap di penaku, aku lantas berhenti menulis dan membiarkan lalat tersebut meminum air tintaku sampai lalat tersebut kenyang dan pergi dengan sendirinya dari penaku. Disebabkan aku berbelas kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu lalat yang haus tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala juga berbelas kasih kepadaku dengan menghadiahkan surga kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," ucap Imam Ghazali sambil tersenyum. Setelah mendengarkan ucapan Imam Ghazali di dalam mimpinya, lantas ulama tersebut bangun dan kaget akan mimpinya. Dia merasakan bahwa mimpi ini bukan mimpi biasa, tapi ini adalah mimpi yang menyuruhnya untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil, dan juga menyuruhnya untuk selalu menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama, akhirnya ulama tersebut menceritakan apa yang dialami dalam mimpinya itu kepada orang lain agar mereka juga bisa mengambil hikmah dari mimpi tersebut. Dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah, yaitu kita dianjurkan untuk berbelas kasih kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik berupa manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Dan janganlah meremehkan amalan-amalan kecil seperti memberi minum dan makan untuk hewan, membuang batu yang ada di tengah jalan, selalu tersenyum dan lain-lainnya. Kenapa hal tersebut tidak boleh diremehkan? Karena kita tidak pernah tahu amalan apakah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Dan mungkin dengan melakukan amalan kecil tersebut,
dapat memperberat timbangan kebajikan kita di hari kiamat, sehingga amal kebajikan kita lebih berat daripada amal keburukan kita dan dapat masuk surga dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.